Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Welcome to my video and nice to meet you. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang pelanggaran kode etik Polri. Nah, sebelumnya aku akan jelasin dulu nih, kode etik Polri itu terdiri dari apa aja sih? Jadi diatur dalam Perkap RI nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik kepolisian negara Republik Indonesia. Dalam aturan ini ada 4 lingkup kode etik, yaitu yang pertama, etika kenegaraan merupakan sikap anggota Polri terhadap negara. Yang kedua, etika kemasyarakatan merupakan sikap anggota Polri terhadap masyarakat. Yang ketiga, merupakan etika kelembagaan merupakan sikap anggota Polri terhadap institusi. Dan yang keempat, merupakan etika kepribadian merupakan sikap perilaku perseorangan anggota Polri. Seperti topik yang sudah aku katakan tadi, kali ini aku memilih untuk mengangkat kasus pembunuhan Brigadir J. Penasaran kan gimana ceritanya? Yuk langsung aja. Jadi aku sudah mencari beberapa informasi yang ada di internet dan aku akan jelaskan satu persatu kepada kalian. Yang pertama, mulai dari penyebab. Apa sih kira-kira kenapa Brigadir J ini dibunuh? Jadi, Kamarudin Simanjuntak mengaku ia telah mengetahui motif pembunuhan itu. Ia mengatakan Brigadir J dibunuh karena diduga membocorkan informasi mengenai suatu hal kejahatan atau kenakalan terhadap sang nyonya Putri Chandrawati. Yang kedua, aku akan membahas tentang tersangka dan pasal-pasal yang menjerat. Jadi, polisi menetapkan 5 orang tersangka. Tersangka yang pertama yaitu Barada Richard Eliezer atau Baradae yang melakukan penembakan terhadap Brigadir J atas perintah Irjen Verdi Sambo. Karena tindakannya ini, Baradae dijerat pasal 338 Jangto tentang pembunuhan dengan sengaja, pasal 55 Jangto dan pasal 56 KUHP tentang persekongkolan dalam pembunuhan serta perbantuan dalam penghilangan nyawa orang lain. Tersangka yang kedua yaitu Bribka Riki Rizal atau Bribka RR yang membantu dan menyaksikan pembunuhan Brigadir J. Tersangka yang ketiga yaitu Kuat Ma'ruf, yaitu asisten rumah tangga keluarga Verdi Sambo sekaligus sopir dari Putri Chandrawati yang juga turut membantu dan menyaksikan pembunuhan Brigadir J. Tersangka yang keempat yaitu Irjen Verdi Sambo yang merekayasa dan juga menyuruh Baradae untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Tersangka yang kelima yaitu Putri Chandrawati yang memberikan keterangan palsu terkait kasus pelecehan seksual dan pengancaman yang dilakukan oleh Brigadir J. Atas tindakannya ini, keempat orang ini dijerat pasal 340 subsidiar tentang pembunuhan berencana, pasal 338 Jangto tentang pembunuhan dengan sengaja, pasal 55 Jangto, dan pasal 56 KUHP tentang persekongkolan dalam pembunuhan, serta perbantuan dalam penghilangan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Yang ketiga, aku akan membahas tentang sanksi yang diberikan. Karena kasus ini ada beberapa orang anggota polisi yang ikut terseret dan diberikan sanksi. Jadi, sanksi yang akan aku bahas kali ini ada 3 macam. Yang pertama, sanksi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat yang diberikan kepada Irjen Verdi Sambo, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Agus Nurpatria, dan AKBP Jerry Raymond Siagian. Yang kedua, sanksi demosi berupa mutasi bersifat hukuman yang diberikan kepada Barada Sadam, Brigjen Frilian, AKP Diah Chandrawati, Bribtu Firman, Ibtu Januar Arifin dengan tambahan harus meminta maaf kepada pimpinan Polri baik secara lisan maupun tertulis karena sudah melakukan perbuatan tercela, dan Ibtu Hardista dengan tambahan harus mengikuti pelatihan mental kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi. Yang ketiga, sanksi administratif atau pastus penempatan khusus yang diberikan kepada AKBP Pujiarto. Yang keempat, aku akan membahas dampak yang ditimbulkan. Dari kasus ini menimbulkan beberapa dampak negatif. Yang pertama, mempengaruhi persepsi publik terhadap penegak hukum secara umum. Publik mengatakan bahwa penegak hukum yang ada di Indonesia memburuk. Yang kedua, menyebabkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri juga menurun. Publik yang percaya atau sangat percaya terhadap institusi kepolisian hanya sekitar 54,2% saja. Yang ketiga, anak-anak dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati mengalami bullying atau perundungan di sekolah tempat mereka belajar. Yang keempat,
menyebabkan dilakukannya mutasi beberapa anggota Polri karena ikut terseret dalam kasus ini. Yang kelima, menyebabkan Baradae mengalami trauma karena dia yang melakukan penembakan terhadap Brigadir J atas perintah Irjen Verdi Sambo. Dari kasus yang sudah aku bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran kode etik Polri kategori berat, diatur dalam pasal 17 ayat 3 Perpol nomor 7 tahun 2022 ada 5 kriteria pelanggaran kategori berat. Yang pertama, dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi atau pihak lain. Yang kedua, adanya permufakatan jahat. Yang ketiga, berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi, dan atau negara yang menimbulkan akibat hukum. Yang keempat, menjadi perhatian publik. Dan yang kelima, melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, itu tadi merupakan contoh pelanggaran profesi Polri. Semoga video ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Aku Pinky Dian Puspita Dewi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.